Ini adalah hari terakhir Syekh Fathur Rahman Ad-Dimashqi dikurung di rumahnya sendiri. Orang-orang di kampungnya sejak 3 hari yang lalu mengepung rumah sufi asal Damaskus ini. Setelah mereka memergoki Syekh Fathur Rahman bersalam-salaman, bahkan berpelukan mesra dengan tetangganya seorang Yahudi. Syekh Fathur Rahman tidak boleh keluar rumah. Isi pikirannya dikhawatirkan bisa merusak penduduk kampung. Buat orang-orang kampung yang kebetulan satu agama dengan dirinya itu, Yahudi adalah musuh yang tidak boleh dikasihani. Begitulah tafsir mereka. Tapi buat Syekh Fathur Rahman, semua orang, baik muslim maupun non-muslim, adalah saudara sesama anak manusia. Sang sufi yakin Islam yang dia yakini memang demikian mengajarinya. Di mana salah saya mencintai manusia lain? Baik dia seorang muslim, Yahudi, ataupun Nasrani. Tanya Syekh Fathur Rahman pada orang-orang di kampungnya. Apakah gara-gara saya memilih satu agama tertentu lalu saya harus memusuhi orang lain berbeda agama? Para tetangga tidak mau mendengar argumentasi sang sufi. Mereka tidak memberi ruang buat Syekh Fathur Rahman berpikir luas. Sebuah pikiran yang tidak sesuai dengan pikiran mereka harus dianggap bahaya. Karena itu, mereka memberangus pikiran Syekh Fathur Rahman dengan cara mengepungnya secara fisik di rumah. Ini sekaligus peringatan keras buat orang yang mengikuti jejaknya. Siang tadi, hukuman buat Syekh Fathur Rahman sebenarnya sudah berakhir. Tapi para tetangganya mulai malam ini lagi-lagi mengepung rumah sang sufi. Mereka marah. Tadi siang, di pinggir sumur yang airnya nyaris kering, beberapa orang memergoki Syekh Fathur Rahman memberikan segelas air bersih di tangannya kepada seekor anjing yang kehausan. Sang sufi lebih memilih bertayamum dengan debu ketimbang membiarkan seekor anjing kudisan mati kehausan. Ini alasan dia menyerahkan air yang cuma segelas itu kepada sang anjing. Padahal dengan air itulah mestinya dia berwudu untuk menyembah Allah. "Bapak tua ini sudah menyebarkan ajaran sesat," teriak tetangga dekatnya. "Dia sengaja membuang air segelas di tangannya agar ada alasan bertayamum. Dasar pemalas! Anjing binatang najis, mestinya diusir atau dibunuh. Mengapa sekarang justru diberi minum air suci untuk berwudu?" sergah tetangga lainnya. "Syekh Fathur Rahman sudah kafir sindik, sampah masyarakat. Dia menyebarkan ajaran sesat," teriak lainnya. Maka jadilah, sejak kasus yang tadi, lagi-lagi Syekh Fathur Rahman harus rela dipenjara di rumahnya tanpa proses pengadilan. Para tetangganya sudah menjadi hakim sendiri-sendiri, berebut menjatuhkan vonis sesuai tafsir di kepala masing-masing. Semakin galak tafsir mereka, semakin marah mereka akibat tafsir mereka sendiri. Korban kemarahan itu siapa lagi kalau bukan Syekh Fathur Rahman? Sang sufi yang luas wawasannya ini, terutama karena ia pandai membaca sejarah masa lalu dengan penguasaan huruf hieroglif, dengan sabar menerima kenyataan sosial di sekitarnya. Ia cuma bisa mengurut dada. Ia yakin mendidik masyarakat memang butuh waktu lama. Pendidikan sosial adalah gerakan kultural, bukan struktural. Selama dikepung, siang malam ia hanya beribadah kepada Allah di kamarnya, bertayamum dengan debu-debu yang menempel di rumahnya, hingga suatu malam, karena sudah 3 hari 3 malam tak makan dan tak minum,
Syekh Fathur Rahman jatuh pingsan di atas sajadahnya. Matanya berkunang-kunang, kepalanya berat, ia lalu terkapar. Dalam pingsannya, ia bermimpi sedang berdiri di gurun mahsyar bersama bermiliar-miliar umat manusia yang hidup lebih dulu maupun umat manusia yang datang sesudahnya. Syekh Fathur Rahman sangat menikmati pingsannya, karena dalam pingsannya itu dia justru diperlihatkan bagaimana setelah kiamat nanti bermiliar umat manusia berdiri terdiam, tak bersuara ketika satu persatu mereka dipanggil, entah untuk masuk surga atau masuk neraka. Keheningan itu terus berlangsung sampai suatu detik ia menyaksikan gurun mahsyar agak berisik. Ternyata ada seekor anjing yang menolak masuk surga. Padahal binatang ini menurut catatan malaikat selama tinggal di sebuah kampung di Damaskus, sang anjing selalu berbuat baik kepada semua umat manusia. Malaikat memperlihatkan bagaimana anjing ini berbuat baik. Misalnya ia menjaga kampung dari maling, mengejar tikus-tikus pembawa hama, menjaga kebun kurma dari binatang pengerat, dan seterusnya. Tapi begitu hendak dimasukkan ke surga, binatang ini menolak. Aku sebenarnya binatang yang terbuang. Sampai pada akhirnya lelaki itu menyelamatkan aku dari kematian dengan segelas air yang disodorkan kepadaku. Jelas anjing kepada malaikat sambil menunjukkan moncongnya ke arah Syekh Fathur Rahman. Aku bisa berbuat baik di dunia karena dia telah menyelamatkanku dari kematian. Jadi bagaimana aku akan masuk surga lebih dulu jika dia belum masuk surga bersamaku? Tentu saja Syekh Fathur Rahman kaget bukan main. Sekarang sang sufi teringat, gara-gara anjing ini dia sampai dipenjara oleh penduduk kampungnya sendiri. Tapi yang tidak dia sangka adalah gara-gara segelas air yang ia berikan kepadanya, anjing itu lalu hidup dan sehat untuk kemudian menjaga kampung itu dengan setia sebagai rasa berterima kasih kepadanya. Dengan menolong anjing itu, Syekh Fathur Rahman sejatinya telah melakukan inti dari sholat itu sendiri, berbuat baik kepada alam sekitar. Maka Al-Kisah, dalam pingsannya itu Syekh Fathur Rahman menyaksikan bagaimana permintaan sang anjing dikabulkan. Atas seizin Allah, sang anjing ditunda masuk surga, sementara ia sendiri dipanggil malaikat lebih awal untuk masuk surga yang indah. Sebenarnya Syekh Fathur Rahman pun masuk surga akibat semua amal baiknya di dunia. Tapi karena ia harus menjalani proses pengadilan lebih dulu antara dirinya dengan orang-orang di kampungnya yang memenjarakan dia di rumahnya, maka jadilah jadwalnya masuk surga tertunda. Proses pengadilan Tuhan sangat penting agar keadilan Allah tidak sia-sia. Apakah penduduk kampung yang gemar menuding-nuding orang lain kafir hanya karena berbeda pikiran dengan mereka itu yang bersalah, atau justru Syekh Fathur Rahman yang bersalah karena telah menyia-nyiakan segelas air wudhu untuk seekor anjing? Kini sang anjing yang menolak masuk surga itulah yang diminta berdiri antri bersama penduduk kampung yang dulu mengepung rumah Syekh Fathur Rahman. Ia diminta menunggu proses pengadilan yang akan tetap berlangsung antara dirinya dan mereka yang di kampung Syekh Fathur Rahman dulu. Di mana Anda? Anda sekarang menjadi saksi-saksi bisu untuk sebuah pengadilan yang sedang terjadi dalam mimpi panjang Syekh Fathur Rahman. Untuk kemudian Anda diminta memilih, apakah Anda ingin memainkan peran sang sufi, peran si anjing, atau peran penduduk kampung yang gemar merasa paling benar dengan tafsir di kepala masing-masing itu.